Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Resna dari jurusan Teknik 9 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk membagi mata kuliah strategi manajemen dengan tema akuntabilitas pemerintahan desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Studi kasus yang saya ambil itu di Desa Banjarsari, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Jombang. Di sini ada framework kerangka konseptual. Mereka menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang kedua ada Peraturan Bupati atau Perbuk Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan APBDes melaksanakan 3 kegiatan, yaitu ada perencanaan APBDes, pelaksanaan APBDes, dan pertanggungjawaban APBDes. Problem statement-nya ini adalah sumber daya manusia dan sumber dana. Dalam program APBDes yang menjadi kendalanya adalah pencairan sumber dana yang tidak sesuai dengan rencana. Masukkan sumber dana dalam anggaran pendapatan dan belanja desa harus lebih tepat waktu sesuai dengan peraturan pemerintahan untuk mewujudkan desa lebih transparansi dan akuntabilitas. Di sini ada indikator terbagi dalam 6 poin. Yang pertama itu ada alat perencanaan yang merupakan alat pengendali manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang diperoleh oleh desa. Yang kedua ada alat pengendalian berisi rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran desa. Dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang ketiga ada kebijakan fiskal. Menggunakan anggaran diketahui bagaimana kebijakan fiskal yang akan dijalankan dalam desa. Dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. Yang keempat ada alat koordinasi dan komunikasi. Dalam menyusun anggaran, pasti antar kerjasama akan melakukan komunikasi dan koordinasi yang harus dikomunikasikan kepada seluruh perangkat desa. Yang kelima ada alat penilaian kinerja. Pelaksanaannya penilaian kinerja itu pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggarannya. Yang keenam ada alat motivasi untuk memberikan motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien. Pertanyaan penelitian di sini saya mengambil 3 poin, yaitu pertama bagaimana akuntabilitas dari pemerintahan desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Yang kedua, apakah anggaran pendapatan dan belanja desa sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah ataupun pusat. Yang ketiga, apakah pelaporan yang disusun oleh desa Banjarsari, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang, sudah memenuhi akuntabilitas yang diterapkan dalam pelaporan anggaran pendapatan dan belanja desa. Tujuan penelitian ini ada 6 poin. Sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi kegiatan operasional. Yang kedua, sebagai salah satu indikator untuk menentukan besarnya biaya pelayanan yang akan dibebankan kepada masyarakat. Yang ketiga, bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain seperti mengajukan pinjaman. Yang keempat, memberikan kewenangan kepada pemerintah desa dalam menyelenggarakan administrasi desa. Yang kelima, memberi arahan bagi pemerintah desa dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemerintahan desa. Dan yang terakhir, menggambarkan kebijakan pembangunan desa dalam satu periode anggaran. Hasil dari penelitian ini ada perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan. Perencanaan yaitu pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Untuk pelaksanaannya sendiri sudah ditetapkan sebelumnya
timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran dalam desa dilaksanakan melalui rekening desa. Yang ketiga ada penatausahaan. Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Di sini juga ada pelaporan. Pertama itu menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati atau Wali Kota berupa laporan semester pertama. Yang kedua, laporan semester akhir tahun. Selanjutnya juga ada menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa atau LPPD setiap akhir tahun. Yang ketiga itu ada menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan Bupati atau Wali Kota. Yang keempat itu menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. Selanjutnya juga ada pertanggungjawaban. Itu kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Yang selanjutnya itu ada laporan keuangan desa. Yang digunakan dalam laporan keuangan desa adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini yaitu lebih mengacu kepada Permendagri nomor 46 tahun 2017 tentang laporan kepala desa pada pasal 3 poin pertama, yaitu laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran disampaikan oleh kepala desa, bupati atau wali kota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Mungkin itu hasil dari penelitian saya. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.